Good morning, Elskling. Good morning. Good morning, Mr. Hazrevich. Answer dong lo. Morning. Morning apa? Morning cantik. Morning cantik. Aku cantik. Oh, cantik morning. Ayolah. Lo cantik. Suku cantik, right? Banget. Banget. Kenyang, euy. Full. Jadi kita stay di lantai 2, gengs. Tuh lantai 2. Tapi gue lagi enak badan, jadi belum bisa nunjukin keluar. Jadi gue nunjukin sekitaran sini aja tuh. Nah, kita ikutin si Abang Jaminuddin aja le pik. Tapi ini hotelnya dalamnya gede, ruangannya banyak. Lah, Janet di mana? gue looking lah Janet di mana? Asik. Asik. Sebanget iya loh. Model loh. Oke, geng, sorry ini karena gue ngerekam pakai handphone kamera. Handphone kamera, pakai kamera handphone karena gue nggak bawa kamera. Jadinya agak burem ya nggak sih? Gue bakal nunjukin kalian isi kamar hotel, bukan isi sih, lebih tepatnya kayak gimana gitu kelihatannya. Gimana sih gue ngomongnya? Intinya gue mau nunjukin kalian suasana kamar hotelnya yang kita tempatin saat ini. Oke. Jadi, ini mohon maaf ya, ini ngambrak banget. Jadi dimulai dari ini pintu masuk. Ini pintu masuknya. Ya, seperti hotel-hotel yang lain, pakai kartu di tap gitu. Ada lemari. Ya, lemari ini cuma taruh pakaian Zenith buat kerja. Oke. Nah, ini di sini tuh ada kayak pantry-nya gitu loh. Jadi ini dikasih ya biasalah kayak hotel-hotel pada umumnya, teh, kopi gitu-gitu. Terus ini ada kulkasnya, mini kulkas gitu. Nah, ini isian kulkasnya, tapi kalau kita minum atau makan coklatnya kita bakalan harus bayar. Tapi ini lucu banget, tau gak sih coklat itu? Coklat Fabriken Greetings from Stockholm. Ini coklat. Di bagian ini toilet kamar mandinya. Nah, jadi tuh ini lampu kamar mandinya tuh otomatis. Kalau misalkan kita masuk nih, ada lampunya langsung. Tapi kalau nggak ada suara jalan, malah mati gitulah. Pokoknya lampunya mati sendiri lah kalau nggak ada gerakan sensor. Terus nih kita nyalain lampu. Nah, gue suka banget sama kamar mandinya, toiletnya. Jadi dari mereka disediain gelas 2 gitu buat kumur-kumur mungkin ya. Tuh, gue suka banyak kacanya nih ya. Nih, kaca. Tuh, gue nggak tahu fungsinya mereka ngasih kaca ini buat apa ya. Maksudnya, jadi kita, mungkin ini kali konsepnya ya. Kita boker nih kan WC nih. Kita boker tuh sambil ngaca liat diri sendiri gitu kali ya.
Tapi gue suka sama konsep ini gitu karena ada kacanya, dan gue itu kan anak narsis banget, suka banget sama ngaca. Jadi gue sempet merenung gitu kan, boker gue sambil merenung kayak, ini fungsinya kaca di depan WC apa? Segede gaban begini kacanya. Mau gue ngaca gitu sambil mikirin apaan gitu, sambil menghayal, menggalau mungkin di depan kaca, atau narsis ngeliatin diri sendiri. Tapi gue suka banget kamar mandinya itu, toiletnya cakep banget sumpah. Walaupun kecil tapi cakep gitu. Terus ini buat mandinya. Tuh, pintunya dibuka gini. Ini awalnya tuh kan bening banget kacanya. Jadi gue sempet kayak nggak ngeh ini nggak ngeh kalau ini pintu kan. Jadi kalau nggak ngeh mah susah. Nah, ini tuh disediain sampo, ini sampo, sabun sama conditioner kayak hotel pada umumnya. Kalau ini kita sampo bawa sendiri, sampo gue. Terus udah, ini tempat anduk gitu. Tapi yang paling gue suka dari ruangan kamar hotel ini adalah toiletnya ini, terutama kaca di depan ini, depan WC. Walaupun agak aneh karena pas banget bener di depan WC, tapi gue suka banget, kacanya gede dan jernih banget. Gue berharap banget suatu saat nanti gue punya rumah terus ada kacanya di depan di kamar mandi gitu, kaca segede gini. Gue pasti bakalan ngaca terus dan bakalan makin lama nanti mandinya. Oke gengs, kita lanjut ke area tempat tidur walaupun berantakan. Nah, ini view penampakan dari dalam keluar. Ini taman sekitaran hotelnya. Gue belum sama sekali keliling sih, maksudnya belum keluar. Ini padahal udah hari ketiga kita di hotel ini, tapi gue masih belum keluar juga dari hotel ini. Gue di kamar aja di Sabanari karena lagi sakit kan, jadi gue nggak mau keluar. Tuh, ini gede tamannya. Jadi ini di sini tuh buat menggalau atau merenung, walaupun nggak lagi galau. Kalau udah ada pojokan bawaannya mau galau aja udah. Terus, nah ini tempat tidurnya dikasih 2 gitu kan. Jadi karena gue lagi sakit, jadi gue terpisah gitu tidurnya. Gue nggak mau deket-deket Zenit karena gue lagi sakit, nggak mau nularin pilek batuk. Jadi ini gue di sini, dan ini gue taruh di meja buat obat ini paracetamol, vitamin, terus ini kayak fit bar gitu, snack sehat, susu, tisu karena gue pilek, ingusan mulu, jadi gue butuh tisu deket gue. Harusnya gue juga sedia plastik sih, karena kadang suka enek gitu. Yaudah, gini lah gengs, intinya tampak ruangan kamar hotelnya yang kita tempatin saat ini. Wow, ya lumayan lah ya. So gengs, gue mau cerita kita itu kenapa akhirnya staycation di hotel ini, dan lebih tepatnya kita tuh staycation secara gratis, benar-benar gratis, tis bahkan kita dapat bayaran sih. Dapat bayaran, iyalah orang kerja. jadi karena kalau kalian followers di Instagram gue atau berteman sama gue di Instagram, kalian pasti tahu Zenit itu suami gue kerjanya tour guide. Jadi karena dia tour guide di Stockholm, turisnya itu rata-rata internasional. Terus kali ini dia ini punya turis rombongan dokter dari negara Serbia. Sekitar ada kayak 30-an orang gitu deh, kurang lebih gitu. Nah, oke. Nah, grup dokter ini minta Zenit jadi guide-nya mereka selama mereka di sini selama 5 hari. Dan kebetulan mereka nginep di hotel ini, dan kebetulan juga mereka mau guide-nya itu stay sama mereka di hotel ini biar gampang gitu ngebantuin mereka. Karena kan mereka di sini itu kan tujuannya kan untuk acara konferensi, kayak pertemuan, entahlah pertemuan antara dokter atau apa, mungkin kayak ada pertemuan meeting gitu di kota Stockholm. Jadi mereka mau selama di sini itu ada orang yang ngurusin mereka, buat ngurusin dokumennya. Terus ya intinya kayak nge-guide lah,
ngebawa mereka ke sekitaran sini, jadi mereka nggak ribet gitu kan. Apalagi mereka ada salah satu tamu VVIP-nya mereka gitulah, kayak mungkin entah itu dokter yang udah jabatannya bagus kali ya, jadi mereka butuh bantuan Zenith, butuh banget bantuan Zenith selama si VIP-nya masih di sini gitu. Nah kebetulan juga salah satu dokter dari mereka nggak bisa hadir di acara conference ini di Stockholm. Jadinya karena mungkin pihak perusahaan mereka itu udah bayar hotel ini, udah bayar beberapa kamar di hotel ini, jadi mungkin mereka mikir daripada kosong ya udahlah kasih aja ke tour guide-nya. Kebetulan juga kan karena mereka butuh banget tour guide mereka itu untuk dekat sama mereka kan, kayak lebih gampang lah buat bantuin. Padahal rumah kita ke hotel ini tuh jaraknya cuma 20 menit, which is deket banget gengs. 20 menit doang naik metro set. Ini bener lurus dari rumah gitu kan, sejalur. Terus karena gue lagi enak badan, gue lagi sakit, nggak mungkin Zenith tinggalin gue sendirian di rumah selama 5 hari kan. Karena Zenith itu ninggalin gue di rumah kalau dia mau pulang kampung ke Kroasia ketemu emaknya. Kalau gue nggak bisa ikut ya paling dia pulang sendirian gitu, gue di rumah sendiri. Tapi kalau kerja itu dia nggak pernah ninggalin gue di rumah sendirian. Makanya ini pertama kalinya kan dia kerja kayak harus nginep di luar gitu, makanya dibawa gue. Untungnya kerjaan dia ini tuh kerjaan yang fleksibel, ibaratnya nggak ngantor atau apaan, jadi harus nggak diwajibkan nggak diwajibkan, intinya nggak ada kewajiban yang harus gimana lah selama dia masih menjalankan tugasnya dengan baik gitu kan. Jadi karena dia tour guide, dia fleksibel, dia bisa bawa istrinya gitu kan. Akhirnya ya daripada dia ninggalin gue nggak ada ngurusin, sakit gitu. Padahal sakit gue cuma batuk pilek, tapi tetap aja dia nggak bisa ninggalin gue sendirian gitu. Gue juga takut anak-anaknya. Tapi ya udah akhirnya gue ngikut dia, nginep di hotel inilah selama 5 hari ke depan gitu kan. Dan hari ini kita udah hari ketiga, jadi masih ada 2 hari lagi. Hari Jumat kita check out. Jadi kemungkinan hari Jumat kita semua check out dari sini dan gue bakalan balik ke rumah gitu. Maksudnya kita bakalan balik ke rumah. Jadi ya staycation kita saat ini benar-benar menyenangkan. Nah makanya kenapa gue bilang staycation kali ini tuh staycation udahlah gratisan terus dibayar pula, karena kerja gengs gitu. Bukan gue yang kerja, Zenith, gue lebih tepatnya ngintilin aja. Kan sebelumnya kan kita itu kan nggak rutin juga sih, maksudnya sebelum corona ya, sebelum covid kan kita traveling terus semenjak covid udah 3 tahun tuh kita nggak kemana-mana. Jadi kayak stuck di negara ini aja lah. Cuma alhamdulillahnya jadi bisa nabung gitu gengs. Jadi mungkin insya Allah kalau nanti permit gue yang baru udah keluar, mungkin gue bisa pulang gitu kan, bisa balik ke Jakarta, ke Indonesia. Nah terus karena selama covid ini gue masih apply permit, dan itu tuh masih belum kelar juga permitnya, lama banget kan, karena ada Ukraina refugee yang pada masuk ke sini, jadi lama banget. Jadi kita nggak bisa kemana-mana. Makanya sebelumnya tuh Zenith ngajakin gue buat staycation di hotel IKEA daerah mana gitu, pokoknya masih di Swedia. Tapi gue ngerasa kayak nggak worth it gitu kan, karena harganya lumayan tapi cuma gitu doang hotelnya, kayak berasa tidur di ini toko IKEA, atau nggak lo? Jadi ngapain banget ya, nggak, udah jauh-jauh terus buang duit cuma nginepnya kayak gitu doang, kayak toko IKEA ya, di toko IKEA. Makanya kali ini kebetulan banget dapat kerjaannya, disaranin sama tamunya untuk nginep di hotel dan dibayarin pula, terus dibayar pula. Ya udah deh, alhamdulillah, emang rezeki istri OTW saleha. Jadi seneng banget gengs. Turn cinta please. Stop ya.
So gengs, ini sarapan gue yang dibawain sama Zenith tadi pagi. Jadi belum gue makan karena gue molor, gue masih enak badan, pusing, gue harus tidur. Ini scramble egg, orak-arik telur, udah jadi kayak gini saking udah kelamaan dingin. Terus ada ini apa? Croissant, apa sih sebutnya, croissant ya gitulah. Tau lah roti ini kan. Terus ini buah-buahan, ini smoothie. Ada dua smoothies. Ini blueberry, ini mangga. Terus ada telur rebus sama chia pudding. Karena menu di sini breakfastnya itu kebanyakan ada ham, terus ada sosis yang dagingnya itu bukan daging yang bisa gue makan, alias daging babi. Jadi karena gue gak bisa makan itu, jadi gue cuma ngambil yang menurut gue sekiranya aman untuk gue konsumsi. Jadi cuma ini aja, telur, roti, sama buah-buahan. Terus sama ini makanan sehatnya, chia pudding sama smoothie. So that's it. I'm gonna eat now. Lapar karena udah agak siang. Jadi ini aja gengs. So gengs, hari ini udah hari terakhir, gak terasa staycation retongan kita udah kelar setelah 5 hari. Dan lumayan banget gengs, staycation 5 hari di sini nggak perlu bayar. Padahal di sini tuh hotelnya tuh per malamnya itu sekitar paling murah itu 2.100 krona di rupiah ya, sekitar segini. Terus paling mahal itu sekitar 4.000-an kalau nggak salah ya. Jadi gengs, makasih udah ngikutin video staycation gabut gue. Dan semoga videonya terhibur meskipun gak menghibur. Dan sampai ketemu lagi video selanjutnya. Makasih banyak, bye bye. Sekarang kita naik taksi. I love you. I love you. I love you. I love you.